Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue pengen ngasih lihat atau ngajak persiapan breeding facility buat crested Fiji iguana yang versi outdoornya. Ini di belakang gue. Yuk kita lihat. Jadi sebelum mereka gue pindahkan ke sini, ini persiapannya harus lebih lama, lebih di prepare. Jadi ini sih hanya pakai dahan-dahan kayu biasa. Ini masuk nih. Gue pakai dahan-dahan kayu biasa. Tadinya mau full tanah, cuman setelah gue pikirkan lagi untuk higienisnya, akhirnya pakai yang dicor aja bawahnya, nggak pakai yang full tanah. Tanamannya juga yang gue pakai di sini ada pohon murbai. Ini murbai, ini kelor. Nanti gue persiapkan lagi di sini untuk bunga sepatu, karena mereka tuh dietary mereka yang paling penting sebenarnya daun-daunan dan bunga-bungaan, bukan sayur-sayuran. Sayur-sayuran, daun dan sayur adalah hal yang berbeda, kandungan mereka pun berbeda. Untuk memelihara si crested Fiji ini tidak boleh banyak kandungan gula, karena akan merusak organ mereka. Setup kandang kayak gini. Jadi ini bukan sembarangan dibikin seperti ini. Setengahnya ditutup dengan mika bening, setengahnya lagi dibuka. Dan sebelum kita memutuskan, difinalkan, ini buat di mana dan di mana posisinya. Seperti biasa, kita pakai UVB. Nih, di bawah sini UVB-nya tuh 0. Cuman nih kebetulan memang lagi mendung total sih ya. Nih. Jadi susah lah. Kalau lagi ada matahari kita bisa ngelihat ada berapa sih UVB-nya. Jadi kita tahu tuh cuman 2, nggak bermakna tapi lagi mendung banget. Jadi tetap disiapkan walaupun outdoor, tetap disiapkan nanti ada jalur lampu. Lampunya mereka ini nanti akan ada posisi misalkan di sini. Jadi mereka bisa basking di sini. Nggak perlu kalau buat si Fiji nggak perlu untuk UVA-nya yang kencang, nggak perlu. Tapi UVB-nya yang dibanyakin untuk di persekitaran sini. Jadi ini satu kandang mereka. Dan nanti di salah satu di bawah sini akan gue persiapkan laybox. Misalkan kita bikin kotak, kita kasih pasir yang dicampur dengan tanah untuk mereka menggali nanti untuk bertelur. Jadi persiapan sebelum masukin mereka, saran dari gue tuh sebaiknya biarkan si pohon-pohonan ini tuh cukup lebat. Karena si crested Fiji ini suka dengan vegetasi yang lebat. Karena tipikal mereka yang pendiam, yang nggak gampang panik, yang nggak gampang lari maksudnya. Kalau panik bengong. Jadi mendingan di alamnya mereka lebih suka berkamuflase dengan daun-daunan. Ini kandang 1, kita masuk ke kandang 2. Nah, ini masih di dekor, kandangnya masih di dekor. Nih, ini tetap sama, gue pakai daun kelor. Ini gue pakai daun murbai. Nah, gue kasih lihat. Sampai ada beberapa murbai yang sudah berbuah. Tuh, walaupun kecil-kecil tapi udah ada buah-buahnya. Nih, gue petik deh. Nah, ini buah murbai. Jadi mereka bisa makan sendiri, hunting sendiri sesuai kemauan mereka. Terus gue tuh suka kayak gini nih ya, kayak lok-lok kayu yang udah mati kita cari. Jadi buat elevasi. Sama di sini juga, sebagian ditutup dengan mika bening, sebagian open space. Apa sih tujuannya gue tutup dengan mika bening? Jadi ketika hujan mereka juga punya tempat berlindung, nggak langsung kehujanan sepanjang hari atau sepanjang malam, kan kesian. Seperti yang kita tahu,
dari reptil ini, mereka tuh nggak memiliki kayak kita bisa menghangatkan diri sendiri. Thermal regulation mereka dari luar, dari lampu, dari suhu persekitaran dan lain-lain. Kalau kita bisa menghasilkan panas, mereka nggak bisa. Makanya dibilang cold-blooded animal atau binatang berdarah dingin karena tidak bisa naik turunin suhunya dengan sendirinya. Kayu yang gue pakai sebenarnya kayu-kayu yang biasa aja, cuman yang kalau bisa udah lama mati dan kita cuci, kita bersihkan lagi, kita jemur yang lama, bisa dipakai untuk mereka. Kenapa sih? Dalam arti kata, iguananya kecil, diperlukan kandang yang besar. Kalau untuk breeding Fiji memang lebih disarankan, jadi gini, sebelum kita memutuskan untuk membuat kandang kayak gini, gue banyak chat, banyak berbicara, ngobrol bersama breedernya di Eropa sana. Jadi setup yang dipakai bagaimana, thermal regulationnya bagaimana, untuk UVB-nya bagaimana, semua harus diukur per meter persegi, per cubic inch, ada istilahnya seperti itu, untuk intensitas UVB sendiri. Sedikit gue sisipkan, UVB ini bagus banget untuk mereka, tapi kalau intensitasnya terlalu tinggi, itu akan menjadi radiasi yang nggak bagus juga untuk si binatangnya sendiri. Kenapa gue pakai pohon-pohonan yang kayak gini? Jadi ketika pohon-pohon ini semua udah settle, kita tuh practically miara mereka dengan zero maintenance. Cuman cukup ngebersihin. Pakannya alami, mataharinya alami, itu adalah the best. Buat gue ya, the best reptile keeping ketika kita bisa mensimulasikan dan memberikan mereka dengan semua yang alami. Kalau kita nggak bisa, baru suplemen masuk. Karena nggak semuanya kita memiliki space yang cukup, nggak semuanya, apalagi di negara yang lain ya, ketika punya 4 musim, mereka akan ketemu namanya musim dingin. Dari sanalah mulai keluar alat-alat, fungsi alat-alat ini yang untuk menggantikan kebutuhan mereka seperti yang mereka bisa dapat di tempat aslinya. Inilah yang kita pakai. Nanti di sini juga biar gue kasih tanaman-tanaman menjalar di persekitaran sini semua sampai ke atas. Tapi kalau sampai atasnya ketutup, itu harus kita babat lagi. Karena ketika ketutup semua, sinar matahari nggak bisa masuk. Sinar hari nggak bisa masuk, yang ada mereka punya kecenderungan menjadi MBD atau metabolic bone disease, yang dimana nanti cripple atau ekor bengkok, tulang bengkok, dan deformasi terhadap tubuhnya dan lain-lain. Jadi ini hanya sedikit yang bisa gue cerita sih untuk persiapan si crested Fiji ini. Kira-kira mungkin 1-2 bulan lagi ketika tempat ini sudah mulai terlihat lebih alami, pasti nanti gue bikinin video lagi dan kita mulai masukin mereka. Nanti mungkin akan gue pasangin CCTV juga untuk full monitoring. Kalau breeding Fiji sebaiknya kasih mereka tempat yang private. Jadi jangan banyak dimainin, jangan banyak digangguin, jangan banyak dihandle. Karakter mereka tuh beda dengan iguana-iguana yang biasa, yang seperti biasanya. Memang bisa jinak, cuman si Fiji ini nggak gampang stres juga nggak sih. Ketika mereka nggak nyaman, biasa mereka tuh nggak mau breeding. Dan nanti ketika mereka nggak nyaman, si female punya resiko buat egg binding. Dia merasa tempatnya terancam, sering digangguin, dipegang-pegang, dilihat, akhirnya mereka nggak mau nelor. Ketika mereka fertile tapi nggak mau nelor, itu resikonya gede banget. Egg binding harus di ronsen dan dilihat. Kalau sampai udah terjadi sih itu fatal banget. Resikonya bisa mati. Jadi akhirnya telurnya pembusukan di dalam dan lain-lain. Satu lagi yang belum, nanti lampu-lampu tetap dipasang. Satu lagi yang belum gue install di sini adalah sprinkle. Jadi nanti sprinkle ini tujuannya lebih untuk menyiram tanaman. Ketika nyiram tanaman, percikan-percikan airnya itu akan banyak buliran-buliran air di sini nih, di daun-daunan, di dahan-dahanan, dan mereka si Fiji ini tipikalnya menjilat. Rata-rata iguana sih kayak gitu. Gitu. Jadi inilah kayak gini nih bentuk-bentuknya.
seperti itu kurang lebih. Nanti kita lihat sedikit lah detail-detailnya. Itu persiapan kandang crested Fiji iguana untuk breeding project di Indonesia. Yang seharusnya beberapa bulan lagi datang lagi satu pasang lagi dari line yang berbeda. Jadi kita punya 2 line breeding yang berbeda. Itu aja. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen. Sehat terus. Bye-bye.